Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo. Kembali lagi di hari Selasa, hari di mana Gus Miftah hadir dengan membawa cinta dalam acara Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Katanya Kepo Band mau curhat. Boleh sih. Sebenarnya curhatnya agak... Apa sih? Kita nggak ada job. Oh, Gus. kalian curhat nggak punya duit? Iya. Alhamdulillah. Sama. Gimana sih job kalian selama pandemi ini? Senin Kemis. Senin Kemis. Iya. Dan kalian menganggap sebagai musibah ya? Oke. Sobat Kepo, hari ini begitu banyak orang merasa ketika pandemi ini datang, ini musibah yang besar baginya. Karena begitu banyak kehilangan yang harus dihadapinya. Bagaimana kemudian kita menyikapi musibah? Yang pertama, kita harus memahami ma asoba min musibatin illa biidnillah. Tidaklah satu musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Disitulah kemudian kita harus memahami alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika seseorang tertimpa musibah, dia harus mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Sobat Kepo, ketika engkau tertimpa musibah, jangan pernah menjadi seperti seekor anjing ketika dilempar dengan sebuah kerikil. Anda tahu, ketika anjing itu dilempar kerikil, siapa yang dikejar oleh anjing? Yang lempar atau kerikilnya? Jawabannya jelas. Ketika seekor anjing dilempar kerikil, yang dikejar oleh si anjing bukan yang melempar, tapi kerikilnya. Padahal seharusnya ketika kita dikasih musibah oleh Allah, jadilah seperti seorang laki-laki dilempar kerikil oleh seorang cewek yang cantik. Maka bisa dipastikan yang dikejar oleh si cowok bukan kerikilnya, tetapi yang melempar kerikilnya siapa? Cewek yang cantik. Artinya apa? Ketika kemudian kita dikasih masalah oleh Allah, jangan melihat masalahnya, tapi lihatlah siapa yang memberikan masalah. Siapa? Allah. Maka dikatakan fafirru ilallah, kembalikan semuanya kepada Allah. Ada yang tanya sama saya begini, Gus, kok manusia itu banyak cobaan? Iya, karena kalau banyak saweran namanya dangdutan. Iya kan? Maka kalau banyak saweran namanya dangdutan. Kenapa sih kok sabar itu berat? Ya karena hadiahnya surga. Karena kalau sabar itu ringan ya hadiahnya payung. Ya kan? Karena hadiahnya surga makanya berat. Maka disinilah kemudian kita harus bijak menghadapi masalah. Quote Gus Miftah hari ini, kalau setiap hidup kita indah, hati kita tidak pernah kenal dekat dengan sabar dan ikhlas. Maka kalau kemudian saya ditanya, Gus Miftah, kenapa kok saya nggak bisa bersabar? Kenapa cobaan saya terlalu banyak? Ya, kalau cobaan pasti banyak. Kenapa? Karena kalau sedikit namanya cobain. Makanya kalian anak-anak Kepo Band harus istiqomah dalam bersabar. Kalau kalian bertanya, Gus Miftah kenapa istiqomah berat? Ya, istiqomah itu pasti berat karena yang ringan namanya istirahat. Oke Sobat Kepo, malam ini ngobrol bareng Gus Miftah, kedatangan seorang guru sekaligus sahabat, orang yang sangat Gus Miftah idolakan. Siapa dia? Ini dia profilnya. Ma'asyiral muslimin, takwa itu bukan di masjid, takwa itu bukan di tempat yang tertentu, tapi senantiasa kita merasa Allah Subhanahu wa taala menguasai kita, dan inti daripada takwa kita menjalankan perintah Allah dan jauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi
الطاغوت يخرجونه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media ini bisa menjadi amal saleh bagi kita semua. Media tuntungan ada banyak kebaikan, bisa berdakwah, bisa memberikan pelajaran bagi masyarakat. Ketika dia mendapatkan nikmat, bagi orang mukmin selalu bersyukur. Ketika orang mukmin mendapatkan ujian, bala, musibah, sebagaimana kita hadapi wabah ini, itu merubah ujian, dan orang mukmin adalah menghadapinya dengan sabar. Kita sambut bintang tamu kita malam hari ini, Syekh Ali Jabir. Tepuk tangan untuk beliau. Assalamualaikum Syekh. Masya Allah. Fadal Syekh. Luar biasa. Alhamdulillah. Jujur ya, Gus Miftah apa namanya malu. Kirain Gus Miftah udah gagah tinggi kan, begitu ketemu Syekh Ali, ya Allah baina sama wasumur sat. Ternyata panjang sama pendek. Masya Allah. Syekh Ali, terima kasih hadirnya di Ngobrol Bareng Gus Miftah. Alhamdulillah, saya bahagia sekali dan terima kasih Gus Miftah, guru tercinta, sahabat, bisa saya bilang akhi al-akbar. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah dianggap akhi saya, saudara sama beliau. Sama tadi kalau Syekh Ali sebelum kesini ketemu Kapolri. Kapolri kalau ketemu saya juga menganggap saudara saya. Yes. Jadi lu ketemu, saudara siapa? Bagaimana kabarnya Syekh? Sehat ya Syekh? Alhamdulillah, sehat walafiat. Tangan sudah mulai membaik ya Syekh? Alhamdulillah, tadi sudah melepaskan jahitan. Hari ini dilepas jahitan? Ya, dan Alhamdulillah sudah beraktivitas. Sudah beraktivitas Dan saya? insya Allah kita akan lanjut program Safari Dakwah insya Allah. Masya Allah. Dan ini pemirsa harus tahu hari ini Syekh Ali baru dilepas ini jahitannya. Dan perdana yang hadir di acara Ngobrol Bareng Gus Miftah, kita doakan semakin membaik. Amin. Ya, sebelum kita ngobrol lanjut tentang kemarin penusukan dan sebagainya, Syekh, ini ada makanan nih Syekh, afwan Syekh. Ya. Syekh masih ingat ini apa ini Syekh? Ya, kalau sambusa. boleh tahu. Kalau bahasa Arabnya sambusa. Kalau bahasa Arabnya sambusa. Justru saya tahu bahasa Arabnya Syekh. Kalau bahasa Jakartanya belum nemu ini Syekh. Kok kayak empek-empek tapi bukan ini Syekh. Coba afwan Syekh, barangkali Syekh bisa mencicipi. Ini sebenarnya tradisi biasanya sambusa ini setiap buka puasa di bulan suci Ramadan. Oh, berarti tradisi di bulan Ramadan. Iya, semacam untuk takjil itu Syekh. Iya, sebagai takjil. Jadi kurma, air, atau ada laban ya, kan ada laban yogurt yang Susu, minum ya. yogurt itu ya. Ya, kemudian sambusa. Itu termasuk menu utama ketika buka puasa di Masjid Nabawi. Ketika membatalkan puasa biasanya pakai itu di Nabawi. Betul. Oh ya, kalau yogurt sama kurma itu saya sering ketemu Syekh. Tapi kalau di Masjid Nabawi malah sambusa saya jarang ketemu Syekh. Karena tidak semua diizinkan untuk dapat, karena ini khawatir banyak orang karena bekas makanan atau sisa dagingnya bisa bertumbas sana sini, makanya hanya orang tertentu aja yang diizinkan. Ya, yang jelas saya pasti jarang kalau di Nabawi ketemu ini. Kenapa? Karena juga saya jarang ke sana. Padahal saya coba saya dinikmati Syekh. Terima kasih. Masya Allah. Bismillah. Enak banget ini. Gimana Syekh? Enak Syekh? Masya Allah. Gak apa di sini Syekh. Nanti setelah ini kita habiskan Syekh. Iya, siap. Gak apa Syekh. Nanti juga berkah untuk saya nih sisanya Syekh Ali ini, Masya Allah. Jadi sisa makanan orang alim itu berkah. Makanya kalau Syekh Ali makan, minum biasanya, apalagi dulu di luar corona itu, untuk rebutan saya pokoknya. Nanti habis ini kita bungkus bawa pulang. Aduh, ternyata kayak saya suka bungkus. Ada. Nah, saya punya video sisi lain dari seorang Syekh Ali Jabir. Ayo kita lihat videonya. Masya Allah. Waalaikumsalam. Dalam keadaan sehat walafiat, kali ini saya akan masak mandi laham atau disebutkan daging mandi bersama pasti nasi mandi. Kita melihat nanti hasilnya, semoga insyaAllah kita bisa menikmati. Ambil pewarna, dicampurkan kering. Wah ini tadi apa Syekh? Saya sebenarnya dari... Memang hobi masak ya Syekh? Ya, hobi masak. Saya hobi masak sejak
SMP. Saya di SMP, saya sudah istilahnya mandiri. Jadi tidak tergantung dengan orang tua. Tanggung jawab sendiri. Sejak sanawiyah saya, SMP. Ya, SMP. Jadi saya selalu belajar, berusaha mencari penghasilan sendiri, belajar masak sendiri, belajar hidup sendiri. Bahkan saya berusaha untuk bukan menerima dari orang tua, justru berusaha membagikan untuk orang tua. Ketika SMP sudah bisa membantu orang tua. Ya, alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi tadi yang kita masak itu dari Syekh itu nasi mandi saya. Nasi mandi. Istilah kata nasi mandi karena memang di Arab masakan nasi mandi itu di dalam lubang bawah tanah. Jadi nasinya duluan dimasukin dalam lubang, kemudian ada gantungan di dalam ini, baru digantungkan dagingnya. Oh, jadi daging tidak dimasukkan tapi digantung saya. Iya, kemudian baru ditutup rapat supaya tidak ada udara masuk dan tidak ada asap-asap keluar dari itu yang membuat daging itu menjadi empuk. Iya, kemudian titisan karena dia tertutup rapat, titisan dari daging ini titis ke nasi. Ke nasinya. Jadi dari makanya bau disebutkan rasa, ya? nasi mandi. Oh, itu saya belajar dari mana, Syekh? Sebenarnya saya belajar dari pertama beberapa sering kita pas apalagi hari libur, kita suka pergi keluar kota. Kalau di sana kan padang pasir. Padang pasir. Dah ada puncak, dah ada ini ya. Jadi di padang Bali pasir di sana. kita kan hobi masak di situ. Jadi rame-rame di situ saya sering. Jadi karena salah satu rekreasinya masak ya, Syekh ya? Iya, saya sering Masyaallah. di situ. Awal-awalnya mungkin tidak enak, hasilnya tidak bagus. Tapi alhamdulillah lama-kelamaan sudah menjadi kebiasaan. Oh, oke, coba itu loh. Seorang Syekh Ali, orang yang sangat mulia bisa masak. Lah ini kita punya teman namanya Nadia, Syekh. Masak air gosong, Syekh. Aduh. Syekh Ali juga suka masakan Indonesia kah? Kalau untuk masak saya belum bisa, tapi kalau untuk makan pasti bisa. Jadi kalau masaknya belum bisa? Belum bisa. Tapi kalau merasakan taste-nya sudah bisa, Syekh. Iya, saya paling suka ini Hari-harian sudah bisa makan masakan Indonesia? Alhamdulillah sudah bisa, bahkan saya suka. Ya, mungkin dibandingkan adik-adik tidak semua bisa cocok dengan rasa makanan Indonesia. Tapi alhamdulillah saya apapun makanannya bisa saya terima dan bisa saya nikmati. Kalau saya apapun makanannya, yang penting makannya sama Syekh Ali Jabir, suka saya pokoknya. Syekh, salah satu makanan favorit di Indonesia barangkali bisa diceritakan ke pemirsa? Makanan Padang. Makanan Padang? Ya. Waduh, pilih rendang daging apa rendang jengkol, Syekh? Dua-duanya boleh. Dua-duanya. Ya Allah, guru kita ternyata juga suka rendang jengkol. Masya Allah. Oke. Saya juga baru tahu ini ya. Syekh Ali ternyata begitu menikmati masakan Padang. Kenapa, Syekh itu? Atau taste-nya atau gimana menurut Syekh? Sebenarnya awal cerita masakan Padang ini karena menunya banyak. Apalagi pas pertama kali saya diundang sama teman. Baru ini cerita pertama kali saya di Indonesia. Oke, Syekh, lanjutan cerita Syekh. Karena durasi, kita akan kembali bersama Syekh Ali Jabir di Ngobrol bareng Gus Miftah kembali sesaat lagi.